Baik, selanjutnya akan disampaikan materi secara langsung oleh Ibu Tita Martianingsih. Beliau ini adalah arsiparis penyelia di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Cirebon. Untuk menyambut pemateri kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama memberikan aplaus kepada beliau. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah rabbil alamin. Pada kesempatan ini kita masih diberikan nikmat, yaitu yang paling utama nikmat sehat walafiat, sehingga kita masih bisa bertatap muka, bersilaturahmi dalam keadaan bahagia harusnya ya. Jadi kita jaga kesehatan dengan kondisi sekarang. Anak-anak harus tahu ya, jangan anggap sepele ya dengan masa pandemi sekarang. Jadi sekarang kita tetap protokol kesehatan kita pakai. Pada kesempatan ini Ibu dipercaya dari SMK Walidin dadakan juga ya suratnya apa ya? Dan Ibu juga dadakan kasih tugasnya kemarin. Jadi mari kita sama-sama belajar ya, sama-sama belajar. Kita sama-sama sharing lah. Bagaimana sih Ibu kalau nanti saya PKL di tempat Ibu? Nah ini semacam sampai praktek kerja lapangan ya. Jadi semacam pengenalan ya. Nanti kalian tuh kalau kalian nanti masuk dan kalian jadi karyawan, insya Allah mungkin di antara kalian ada yang jadi sekretaris nanti. Siapa tahu ya, kita nggak tahu kan, amin, diaminin ya. Mudah-mudahan. Pada kesempatan ini materi sih banyak Ibu ya, tapi tidak mungkin semuanya. Dikasih waktu berapa menit Pak Bu? Kurang lebih 1 jam. Kurang lebih 1 jam. Waduh, lumayan ya. Boleh kurang. Kalian tidak usah tegang, kita di sini ngobrol. Jadi kalau nanti ada yang kurang paham atau apa, mari kita sama-sama ucapkan, kita sama-sama. Barangkali Ibu salah, dibetulkan, kalian salah, kita saling ya. Ngobrol, jangan tegang, tenang aja. Kita pakai S3 ya. Serius, santai. Akhirnya apa? Sukses ya. Oke, siap ya. Jadi intinya begini ya adik anak-anakku ya. Nanti itu kalian mungkin sebelum kalian praktek menuju ke dunia usaha, kalian suka dikasih buku pedoman kan dari sekolah ya? Ya, dikasih buku pedoman bagaimana dan apa yang harus kalian lakukan ketika kalian memasuki dunia usaha. Di situ dari A sampai banyak A sampai Z kalian mesti ada etika. Ya, ada etika kalian seperti di sini Ibu. Ini Ibu. Oh. Sedih, meskipun banyak tapi tidak Ibu semua akan ini ya, ini cuma minta dari bisa Gatot. Ya, nah ini ya gambaran depannya dulu. Biasanya kalau depannya asik nanti belakangnya tidak asik ya. Tapi kalian jangan terpaku ke materi di sini, karena materi ini bisa dikotak-kotik, bisa dibaca ya. Nah setelah nanti kalian fotokopi nanti kalian akan baca. Tapi kita lebih ke ininya ini ya, tatap mukanya ya, ngobrol-ngobrol biar nanti yang menyerapnya pasti dengan kita saling tanya jawab. Kalau lihat fokus ke materi kayaknya nanti kita malah puyeng ya. Jadi, nah ini di sini kita ada masa. Dari kita masa ini tidak disebutkan ketika kita lahir ya. Jadi langsung kita balita, TK, SD, SMP. Nah itu di situ mental kita 16 tahun, jadi kita dilayani. Nah setelah kita memasuki dunia kerja, mental 3 tahun kita melayani. Ya, jadi kalian bisa membedakan. Ini ada gambar di situ. Nih ya, kebetulan gambarnya cowok bukan cewek ya. Ya ini, paham di sini? Bisa membedakan? Ya. Nanti tuh kalian akan pertama biasanya kalau Ibu menerima anak-anak PKL pertama kali datang ke kantor,
Ibu akan mengawali dengan yang pertama yaitu etika. Yang akan Ibu terapkan pertama kali adalah etika. Apa tuh Bu etika tuh? Tapi untuk tujuan kalian mengenai itu di tempat praktek ya, di tempat praktek kerja, sehingga kalian bisa berpola laku yang profesional. Biasanya ini etika jadi nomor satu ya. Etika berperilaku sopan, baik itu dalam bertatap dalam lisan maupun dalam tingkah laku. Karena biasanya dari awal dari kalian datang sudah kelihatan nih anak yang perilakunya baik dan perilakunya kurang baik. Begitu datang, begitu masuk PKL itu sudah terbaca sama ibu ya. Pakai apa ya? Kelapa tidak? Pakai Vietnam yang mulai Mbak. Jangan tegang, nyantai aja. Nyantai enggak ini. Nah, jadi itu ya. Jadi nanti kalian tuh pertama-tama datang dengan, kalau bahasa itu cuma dengan assalamualaikum ya. Enggak apa sih? Kalau ada bahasa Sunda istilahnya datang ketinggali tarang, balik ketinggali punduk, ngerti enggak? Maksud dari pepatah itu. Kalian yang orang Sunda? Enggak, orang Jawa semua. Jadi kalian ketika datang, kalian ketika tarang tuh ini jidat nih. Nah, berarti kan istilahnya assalamualaikum, jadi kelihatan mukanya. Ketika kalian pulang, kelihatan pundaknya. Jadi kalian berucap permisi lagi, gitu ya. Jadi itu salah satu pepatah Sunda ya. Nah, jadi kadang-kadang ada yang datang padu aja, ketika pulang padu aja, laporannya tertinggal, nanti sudah setahun baru laporan. Bu, ini laporan hasil PKL waktu tahun kemarin. Nah, itu udah mungkin pihak sekolah itu salah ya, kalau dengan begitu. Jadi kalian juga nanti sebelum melaksanakan PKL harus membaca pedoman yang diberikan oleh sekolah. Jadi apa saja poin-poin yang harus kalian lakukan ketika kalian masuk. Misalkan poin pertama kita masuk ke kantor, nanti macam-macam pekerjaan apa yang harus kita laksanakan di tempat PKL, bentuk laporannya gimana, formatnya gimana, itu kan sudah ada dikasih ya. Jadi jangan nanti bertanya lagi. Nanti udah setahun PKL pas mau ujian biasanya, Bu harus sekarang, besok presentasi harus sekarang Bu. Itu nggak bisa gitu ya. Jadi kalian harus. Tapi Ibu percaya dan yakin kalau anak-anak SMK Wahidina yang sudah the best ya. Insya Allah kalian harus mengikuti kakak kalian yang alumni-nya, tidak ada cacat, bagus untuk SMK Wahidina bisa coba kedua ya. Baik, selanjutnya. Jadi aspek etika ini ada interpersonal skill. Jadi dilihat tadi ya pribadi kalian masing-masing. Untuk skillnya, kebiasaan, sikap, tingkah laku dan lain sebagainya. Nah itu ya, ada di situ ada inisiatif. Barangkali nanti kalian ketika sudah memasuki dunia kerja, memasuki tempat PKL, kalian mau ada inisiatif, Bu, ini kalau kerja di gimana? Itu bagus, Ibu hargai. Boleh kalian mengeluarkan pendapat. Kalau memang kalian ada yang kurang seret dan kalian mengetahui permasalahan dari pekerjaan itu, ya. Tuh, terus ada lagi disiplin. Nah ini disiplin, kalian nanti harus mengikuti disiplin dari tempat kalian PKL. Misalkan masuk kerja jam berapa, pulang jam berapa, waktu istirahat jam berapa. Itu harus kalian pergunakan dengan sebaik-baiknya. Dan kalian nanti kalau di tempat PKL harus ikut bola, jangan nunggu disuruh. Kalau tidak ada pekerjaan jangan nunggu disuruh, tapi kalian yang menawarkan, Bu ada kerjaan tidak, gitu ya. Jangan kalau disuruh ini diam aja. Apa coba kalau diam aja? Yang Ibu perhatikan sekarang kebanyakan anak PKL main HP. Ini Ibu ya, ini gimana Ibu? Aturannya kalau PKL boleh bawa HP enggak Bu? Dari pihak sekolah ada aturan itu Bapak? Boleh, tapi selama jam kerja tidak boleh dipakai. Ya, tapi pada kenyataannya nih Pak, karena tuh Pak, kalau PKL tuh lebih banyak main HP, apalagi di kantor-kantor kan banyak wifi gratis ya, itu tuh benar. Ada yang wah pokoknya mah mudah-mudahan enggak ya kalian berarti ya. Boleh kalau istirahat sih boleh.
salah satunya ini masuk kerja dengan waktu yang cukup, datang sesuai dengan aturan, jangan tidak boleh mepet-mepet, karena di kita di tempat kerja ada biasanya ada apel pagi ya, yang kemarin, jadi kalian diusahakan 15 menit sebelum dimulai kerja kita sudah datang tepat. Itu salah satu disiplinnya, masuk kerja tepat waktu, masa istirahat, dan waktu pulang juga. Nah, di hari pertama kalian jangan diem aja, jangan diem ditanya, tapi kalian ini tanya, Bu, saya harus bagaimana? Bu, kita harus kerja apa? Bu, kita ditempatkan di mana? Itu harusnya ada pertanyaan begitu dari kalian, jangan cuma biasanya anak tuh diem aja Pak. Kalau nggak kita tanya, ya nggak tahu Bu. Saya disuruh datang aja ke sini. Nanti Bu nunggu Bapak pembimbing dulu datang. Nanti Bu nunggu Ibu pembimbing dulu datang. Gak bisa gitu ya kalian, nanti kalian yang harus aktif. Karena kami di kantor kan punya kerjaan, punya tugas pokok. Kalau tidak kalian yang pada aktif, ya Ibu juga rada-rada ke Bengkalai ya. Jadi kadang-kadang, aduh, sudah PKL. Tapi kalau kalian yang aktif Ibu, insya Allah nanti Ibu juga, mungkin ibu-ibu yang lain di tempat kalian nanti akan melaksanakan PKL, akan proaktif juga kepada kalian. Ya, jadi kalian harus benar-benar aktif lah. Jangan diem aja. Kalau diem dan disuruh, nantinya yang disuruhnya bosan, yang nyuruhnya juga capek. Jadi nggak enak ya. Tapi kalau dari kesadaran masing-masing, kesadaran dari kalian, kesadaran dari pihak di dunia usaha, mungkin kalian akan selaras dan kerja sama yang lebih enak dan jadi kompak. Kalian kan lama nanti di dunia usaha itu 3 bulan ya Pak ya? Sekarang di 6. Oh 6 bulan. Oh yang tahap pertama, tahap kedua gitu Pak? Iya, untuk tahun pelajaran sekarang itu 6 bulan. Oh 6 bulan. 6 bulan gitu ya? Iya. Padahal saya dulu pernah usul kalau bisa malah sebulan Pak. Ternyata diperpanjang jadi 6 bulan ya. Itu udah cukup lama ya. Jadi nanti kalian bisa lebih. Nah ini nanti pulang kerja, masuk kerja itu salah satu disiplin. Jadi kalian mesti aturan yang ada di dunia usaha yang kalian nanti akan taati. Ya. Selanjutnya hari terakhir nih. Hari terakhir kalian harus bertanggung jawab tentang pembuatan laporannya. Dan kalau pulang tuh kalian sudah harus tahu kerjaan tadi itu saya itu apa aja. Jadi ada buku agenda harian, itu harus diisi. Sepengetahuan Ibu, buku agenda harian itu dikasih dari pihak sekolah. Tapi kadang-kadang kalian mengisinya SKS ya, sistem kebut semalam. Di akhir, besok mau selesai baru diisi. Bu ini nama-nama, atau Ibu ngerapel. Kalau tahu selama 3 bulan bayangin. Bisa gitu ya, pada ketawa berarti ya. Enggak ya, nanti enggak ya. Jadi kalau bisa tiap hari kamu kalau lebih baik tiap hari kalian isi buku agenda harian. Jadi hari ini kalian mengerjakan ini. Dan Ibu mohon nanti kalau kalian disuruh monokopi, jangan ditulis di agenda harian ya. Disuruh monokopi, jangan ya. Jangan ditulis, itu sebetulnya tidak boleh itu ya. Kalau menurut aturan tidak boleh. Jadi kalian kalau disuruh mengerti, kalau di dinas perusahaan kearsipan mungkin disuruh memilah arsip. Nah itu masuk ya, disuruh mendisposisi surat masuk, mendisposisi surat keluar. Itu mungkin sesuai dengan nanti kalian yang akan diuji kompetensikan ya Bu ya. Itu mungkin sesuai ya. Jadi kalau ada bahasa kalian suruh monokopi jangan dimasukin ya. Itu lewat diisi agenda kerja kalian. Paham? Sampai sini dulu paham? Paham. Terus untuk laporan juga jangan dikebut semalam juga ya. Kadang-kadang Ibu minta ini fotokopi struktur, minta fotokopi sejarah perusahaan, kantor. Karena besok Bu mau presentasi, besok harus dikumpulkan. Jadi kalian sebulan setelah kalian menempati PKL, minta apa yang kalian butuhkan untuk laporan tuh. Jadi nanti dipilih. Kalau Sabtu kan libur ya, Sabtu libur tuh bisa, nah baru Sabtu dulu. Nah nanti baru Sabtu tuh diketik konsep dulu lah. Nanti kasih ke Ibu
atau nanti kalian di mana tempat kalian kerja, ini tolong dikoreksi, ini baru satu. Nah, pengennya kita nih, kalau kalian selesai PKL, laporan juga selesai, jangan sampai kalian pulang balik. Karena udah berapa bulan penandatangan laporan, nanti balik lagi bu ini kelewat, balik lagi bu ini ada yang ini, balik lagi. Apa coba yang rugi siapa? Ya kalian kan capek tenaga, capek waktu. Mending kalau kepala atau pimpinannya ada untuk tanda tangan, kalau tidak ada, mau balik lagi. Berapa hari lagi datang. Jadi untuk laporan, tolong ya formatnya disesuaikan dengan yang kalian dapat dari pedoman dari sekolah. Jadi ada dikasihkan buku pedoman PKL-nya, jadi kalian pipil tiap hari diisi jam-jam dari jam 7. Kalau di dinas perusahaan jam 7.30. Kalau untuk karyawannya sampai jam 4, tapi biasanya kalau untuk anak-anak PKL sampai jam 3. Boleh kalian balik pulang dari dinas perusahaan. Itu ada 2 bidang, ada yang biasanya ditempatkan di bidang perpustakaan dan ada yang ditempatkan di bidang kearsipan. Jadi untuk kalau nggak salah tahun ini Wahidi sudah kirim surat itu ya? Ya, sudah kirim surat untuk 4 orang itu ya? 4 orang, berapa orang ya? Betul. 7 udah Pak? Ya sekitar itu. Iya ya, 7 orang ya, sudah diterima dan memang suratnya belum kami balas Pak. Kami nunggu kondisi ini pandemi dulu. Kalau memang bulan depan Desember sudah normal ya, baru kita balas suratnya. Sudah banyak beberapa yang mengajukan untuk PKL dari SMA, dari sekolah-sekolah lain juga banyak. Nah selanjutnya itu untuk laporan. Kalian biasanya diminta perorangan dan nanti per kelompok. Jadi kalian punya bikinnya 3 ya kalau nggak salah ya. Buat di kantor 1, buat kalian sendiri dan buat di sekolah. Itu untuk laporan mohon perhatikannya, jangan didadak ya. Nanti kalian kalau sudah melaksanakan PKL. Masalah pakaian juga termasuk juga ya. Pakaian kalian mengikuti aturan sekolah. Kalau misalkan Senin sekolah pakai baju hitam putih ya. Jadi mungkin hari Rabunya biasanya pakai baju jurusan ya. Kalau di kantor itu sih untuk anak PKL, kalau Seninnya silahkan pakai seragam yang putih abu. Senin Selasa, Rabunya seragam jurusan. Untuk hari Kamisnya berarti hari Jumatnya yang olahraga. Kalian cuma sampai hari Jumat, Sabtu Minggunya libur. Ya, dan pakaian juga usahakan sopan dan rapi. Tidak boleh ber-make up ya. Ini emang aturan dari semua perusahaan dan kantor, mungkin gitu ya kalau anak sekolah selama PKL tidak boleh ber-make up. Kalau nggak salah ibu pernah baca juga di pedoman yang dikasih dari sekolah juga sama aturan begitu. Paham? Kalian ya, mana? Namanya Jumat dari 11 sampai 4. Ya. Di sini kan nggak punya baju jurusan. Nanti kalau itu pakai baju apa? Oh nggak ada baju jurusan? Nggak ada. Nggak ada. Kalau jasa komuter, Ada. ya berarti pakai jasa komuter biasanya. Karena hari Rabu tuh jangan sampai sama dengan kita kan putih hitam ya. Jadi diusahakan anak-anak PKL itu beda. Jadi pakainya jasa komuter. Ya, putih abu pakai jasa komuter. Iya. Seperti ini ya. Iya. Kerudung juga harus polos ya, nggak boleh berwarna-warni. Kan ada lagi? Biasanya Ya. jam istirahat itu ternyata kali itu berapa menit? 1 jam dari jam 12 sampai jam 1 untuk hari Senin sampai dengan Kamis, untuk hari Jumat sampai jadi setengah 12 sampai jam setengah sampai 1 jam ya sejam setengah sampai jam 1. Itu kalian gunakan untuk isoma ya. Ya. Sabtu libur ya. Sepatu harus hitam. Hitam juga boleh, tidak mesti pakai apa tuh namanya? Warrior tuh apa? Warrior ya.
atau lebih hitam atau warna hitam apa? Silakan. Ada yang bertanya lagi, biasanya di masalah laporan ya, biasanya sebuah yang pertanyaan. Iya, benar. Nama saya Rizka, laporan dari 11 Kota Pernah. Misalkan laporan itu ya buatnya di awal-awal apa ya? Minimal sebulan setelah kalian menetap di tempat PKL. Minimal sebulan, karena sebulan kalian sudah punya bahan. Karena kalian sebulan itu sudah punya bahan. Minimal kalau sebulan sudah menempati, sudah bekerja, kalian sudah PKL, ada. Ini untuk bab 1 aja itu sudah bisa dikerjakan. Karena bab 1 itu biasanya sejarah singkat tentang dunia usaha. Jadi kalian itu bab 1 sebulan itu bisa. Karena kesannya nanti udah 2 bulan 3 bulan biasanya praktek-praktek yang hanya tinggal ngopi-ngopi lampiran-lampiran gitu. Kalau untuk bulan kedua, bulan ketiga di laporannya itu sudah mencakup tentang praktek, misalkan contoh kartu disposisi, ya contoh kartu kendali, contoh surat masuk, contoh surat keluar, cara pemilahan arsip, cara penyimpanan arsip, biasanya gitu. Yang di awal tuh sebulan pertama tuh biasanya udah bisa dikerjakan laporannya dia untuk bab per babnya. Silakan, ada lagi? Ya. Perkenalkan saya Sialia, lulusan dari kelas 11 matematika 3. Untuk menanya berarti nanti isi dari laporan tersebut yang kita kerjain di PKL. Iya, isinya. Jadi kalian nanti apa saja yang kalian kerjakan tadi yang di agenda harian itu dimasukin ya. Dan di bab berapa itu? Bab 2 atau 3 ya. Di bab 1 itu sudah kalian tinggal mindahin. Nanti kalian dikasih bahannya dari kita, dari kantor, tentang sejarah perusahaan, tentang sejarah kantor. Nanti kalian tinggal dipindah di bab 2, di bab 3 ya. Bab 3 lampiran-lampiran itu, diantaranya agenda harian, absensi kehadiran kalian, itu di lampiran-lampiran di bab 3. Ya, oh ya, untuk absensi selain kalian punya pegangan sendiri, kami juga biasanya membuat absensi untuk kontrol kaliannya. Jadi ada absensinya, ibu pegang, nanti begitu kalian masuk udah langsung di absen. Ya, nanti ketahuan siapa yang nggak hadir, siapa yang hadir. Nah, untuk masalah kehadiran ini, amit-amit jangan sampai kalau kalian sakit apa, minimal kalau kalian ada keperluan apa, bilang sama temennya. Tolong sampaikan, saya hari ini nggak masuk, karena ada keperluan atau sakit atau jangan sampai tidak ada kabar. Nanti temannya ditanya nggak tahu bu, nggak ada kabar, jangan sampai begitu ya. Jadi kalian sama teman harus saling. Nah, dimanapun kalian nanti PKL-nya, mau di diskusi, mau di pakai taspen dari mana ya, mau di dispendan, mau di apa, kalian harus begitu. Jadi itu karena absensi biasanya masing-masing itu nomor 1 biasanya absen. Karena nanti kan ada penilaian akhir tuh. Kan itu ada nilai kehadiran, disiplin apa itu kan harus tinggi. Dia kalau nggak salah ya presentasinya. Dan tidak ada sertifikatnya. Nah, gimana yang sebelah kiri belum bertanya? Yang kanan sudah bertanya semua. Apa sudah diwakili? Silakan barangkali ada yang ya, terjelas. Dan sikap selama kalian bekerja juga harus diperhatikan ya. Jangan apa ya, kadang-kadang nggak boleh cuma kalau saya percaya SMK di mana yang baik-baik ya, soleh-soleh ya. Kan ada acara izin kepada atasannya, dan di materinya boleh silakan kalian kalau mencapai. Nah, ini bekerja secara profesional, tadi ibu sudah katakan, berarti ada agenda harian ya, dicatat kerjaan kalian. Nah, ketika kalian pulang, kalian juga sudah harus punya planning. Besok saya harus kerja ini, jangan sampai nanti besoknya terus saya kerja apa. Nah, kalian sudah punya besok mau nanya nih ke ibu A, saya minta kerjaan. Nanti kalian sudah punya planning ya, untuk begitu kalian mau pulang dan besok saya ingin nanya ke ibu A, saya besok kerjaannya di ibu A. Jangan kalian disuruh.
Kalau nggak ada kerjaan, diem aja enak. Nah, kalau kan kalian yang menawarkan diri ibu ada kerjaan kan buat saya. Nah, kalian harus sudah punya planning ya. Ketika kalian akan pulang, untuk besok tuh saya harus kerja apa? Sudah ada planning. Ya. Lagi, enggak. Dan kalau diperintah atau kalian disuruh, jangan ada bahasa nggak bisa bu, nggak boleh ya, nggak boleh bahasa begitu ya. Harus kalian coba, mau salah mau benar nanti pasti dibimbing. Ya karena kalian kan namanya juga belajar, praktek kerja namanya gitu ya. Nggak mesti mau kalau salah kalau apa ngomong nggak apa. Kan kalian mau praktek. Kalau ibu nggak yang salah, dia pasti dimarahin ya sama apa saya. Masa udah kerja 30 tahun itu nggak bisa apa-apa. Nah, kalau kalian lagi praktek wajar. Kalau bertanya tidak mengerti apa-apa, tidak paham bisa. Ya. Ya kan, jadi sini ada cara makan, cara itu mau bagus ya. Yang kali ini jurusan perkantoran bukan jurusan tata boga. Nah, ada nih. Ada yang mudah lagi? Gimana? Tuh ada cara berbicara melalui telepon juga dinilai kan nanti di uji kok ada ya? Ya, biasanya sama ibu kalau di ibu disuruh nanti ibu perhatiin caranya ini bisa nggak kalau terima telepon? Kadang-kadang ada yang rebutan kalau lagi kerja dan telepon mungkin yang tahu kalau nanti ada di uji kom tarik ya, itu yang saya belajar silakan. Itu ibu senang kalau itu, ya. Tidak ada di situ. Kan ada cara-caranya ya, nanti sesuai dengan nanti di uji kom cara menerima telepon. Kita kan nggak tahu kalian nanti jadi sekretaris di Kementerian Luar Negeri kan, wah hebat ya, keren. Dulu sama anak alumni SMKWI, wah kan bangga juga ya Pak Bu ya, lagi di keren. Ada yang kerja di Kementerian Luar Negeri jadi sekretaris, wah hebat. Lalu siapa tahu ya, kita kan nggak tahu ya sih. Kalian harus optimis, jangan menyerah. Harus punya semangat untuk maju, belajar. Jangan lupa sekarang dengan adanya pandemi, kalian belajar di rumah jangan terlena ya, belajar tetap harus. Ibu lihat tuh kemarin pengalaman kemarin tuh saya uji kom apa, anak-anak mungkin sudah lama di sekolah ya, di rumah. Ketika uji kom pada nggak bisa semua, blank semua. Karena mungkin di rumahnya tidak belajar ya, main HP terus kayaknya. Kalau main HP-nya untuk belajar sih nggak apa-apa. Nah kalian juga nanti harus, karena sekarang lagi begini, jadi kalian harus diperbanyak membaca buku. Buku itu jendela dunia. Dengan membaca kita insya Allah minimal satu kata masuklah, satu kalimat. Dengan membaca kita masuk ya. Jangan ngandelin Mbak Google. Mbak Google kadang-kadang menyesatkan. Jadi lebih baik kita membaca buku. Ya, yang mau ditugas Mbak Google coba bukan langsung kita publikasi. Enak membaca. Coba membaca ya. Baca buku. Silakan. Sudah paham semua? Ada yang mau ditanyakan lagi? Apa nanti sambil berjalan pertanyaannya? Jadi intinya kalian nanti kalau mau PKL baca dulu buku pedoman yang diberikan oleh sekolah, kalian pahami, kalian baca dengan teliti harus bagaimana dan bagaimana. Jangan dikasih dari sekolah disimpan di tas, tiap hari dibawa-bawa gak punya dibaca-baca. Jadi lecaknya bukan dibaca, lecaknya karena simpan di tas ya, biar lupa ketemu. Karena kalau kalian ingin sukses PKL, baca buku pedoman itu kalian laksanakan insya Allah. Kalian akan mengerti, kalian akan paham, kalian tidak takut, kalian tidak akan bingung. Pasti
oh ini, oh harus begini, oh harus begini. Semua ada di situ. Komplit. Kan kalau guru sama ibu guru juga ngasih buku pedoman itu hasil pemikirannya mengapa dua jadi kalian hargainya dibaca. Nah, kamu kok ini format ini enggak? Kata itu di pedoman ada. Itu absen bu agenda harian ada di pedoman. Kita bertanya apa tidak dibaca. Ngerti? Udah paham? Ada pertanyaan lagi? Silakan, ngumpul nih. Jadi kalau ada pertanyaan lagi, mungkin itu secara garis besarnya yang dapat Ibu sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kalian dan juga buat Ibu. Hanya itu yang bisa Ibu kemukain. Ibu bicara berdasarkan pengalaman, karena kalau berdasarkan teori di buku mah tinggal baca ya. Karena Ibu sudah berapa ini ya? 19 tahun membimbing PKL. Cuman mungkin di luar ini dulu pawawan juga ya, pawawan, dan saya seringnya ke kabupaten Bu, jauh-jauh, bagiannya keluar Cirebon. Jadi yang di kota-kota yang muda-muda kembali karena saya tua yang di kota, yang muda yang keluar. Jadi Ibu kewajiban sebenarnya baru untuk pembekalan baru sekarang. Kalau untuk lebih mereka sekali ya. Karena sekali Ibu biasanya tiap tahun ke sana, ke Bapak, ke Tanganan, ke Duku Puntang, ke mana tuh yang ada batu-batu sana, yang Duren tuh, SMK kayak gitu. Situ jadi Ibu yang jauh, jadi yang veteran, kecuali yang berarti veteran sama Budianti bagiannya. Jadi kalau Kodin Ibu baru. Jadi mohon maaf ya apabila ada kekurangan, dan kalian Ibu tidak menutup kemungkinan nanti ada pertanyaan menyusul. Silakan kalian boleh WA ke nomor HP Ibu, nomornya 081. Silakan kalau ada pertanyaan nanti menyusul ya, boleh ditanyakan ke Ibu. 909 509 006. Sampaikan salam Ibu ke teman-teman kalian. Barangkali teman-teman kalian juga nanti ada yang tidak mengerti, ada yang ditanyakan, silakan. Ibu terbuka untuk anak-anak PKL. Oleh Ibu senang kalau dengar anak-anak sekolah awet muda. Ke bawah muda lagi ya, anak siswa. Baik, mungkin itu Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Kami atas nama Dinas Perpustakaan Kearsipan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada kami. Salam dari Kak Kadis. Tadinya Pak Kadis ingin hadir Pak, ingin ikut, katanya mau ngantar saya sekalian mau silaturahmi dengan Pak Ibu Kepala Sekolah. Tapi mendadak ada tamu, tadi jadi tidak jadi Pak, jadi saya berangkat sendiri. Sudah siap tentu Pak Kadis mau silaturahmi ke sini. Jadi sekali lagi Ibu mohon maaf, kalian tetap jaga kesehatan, protokol kesehatan dipakai, dan jangan lupa bahagia ya. Itu yang nomor satu. Untuk meningkatkan imun bahagia. Mungkin itu saja dari Ibu. Kurang lebihnya sekali lagi mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatiannya. Terima kasih untuk Bapak kameramen ya. Datang-datang tuh. Ya, iya. Terima kasih. Mohon maaf sekali lagi dari Ibu. Cuma itu yang bisa dapat saya berikan. Mudah-mudahan tidak puas Pak. Kalau puas tidak akan ada silaturahmi lagi. Kalau tidak puas pasti tidak silaturahmi lagi. Sekali lagi terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. We close the video. Alhamdulillah telah selesai kegiatan pembelajaran hari ini. Terima kasih kepada kita atas materi yang telah disampaikan, dan terima kasih pula kepada siswa-siswi yang sudah bertanya. Apabila nanti ada pertanyaan lebih lanjut, Ibu kita bersedia memberi untuk menerima chat WA-nya pertanyaan dari kalian. Nanti sebagai informasi tambahan, kelas 11 yang
sekarang ini adalah